Dasar kelistrikan bodi. Poin bawah. Untuk apa mempelajari kelistrikan bodi? Untuk apa mempelajari kelistrikan bodi? Itu nampak. Iya ada pak. Seperti saat perbaikan bodi, Bawah. kendaraan sebagian komponen kelistrikan dilepas. Yang dilepas. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, saya ceritakan tadi, jadi yang jelas lampu-lampu ke belakang nggak ada lagi. Makanya saya harapkan ya kalau kalian sudah mampu dipanel kelistrikan ini, lebih cepat. Saya bisa bergerak ke mobil itu kan? Iya. Saya bisa coba di mobil itu gitu. Kenapa? Karena kemarin bodi mobil itu dilepas. Itu yang saya bermasalahkan saat untuk menggiringkannya adalah kelistrikan mesin. Nah, saya sudah ceritakan tadi pompa bensin tidak bekerja. Jadi dilangsungkan mau bekerja. Tadinya saya terpikir positif. Jadi dalam hal ini positif dan negatif perlu kita perhatikan. Jadi jangan nanti kita melulu positif terus. Itu sering saya lihat itu banyak orang di kelistrikan ini tentang positif aja bicara. Lebih sering main ini positif. Ada aliran arus atau tidak, itu ada terus pikiran ini. Jadi di kelistrikan bodi itu ya harus ada. Dari yang tadi, ini dasarnya ada positif, ada negatif. Nah, penambang seperti ini. Jadi bola lampu ini kalau kita bicara dengan bola lampu atau alat-alat lainnya yang membutuhkan kelistrikan elektrikal adalah harus ada seperti ini negatif, ini positif. Tadi saya bicara dengan pure pump, pompa bensin. Ini pun ada positif, ada Negatif. negatif. Elektrikal, tipe-tipe sekarang, engine control management (ECM), Atau ECU. manajemen yang mengontrol engine. Udah pakai ini kan, fuel pump. Jadi kita hidupkan mesin, kita bicara dengan kalau yang karburator ya ada. Kira-kira bensinnya nggak jalan, taruh tangki di atas, Ngalir. hisap pasti mengalir. Apalagi pipanya kita buat di bawah, kita taruh di atas, pasti ngalir ini ke karburator kan. Baru di karburator nanti diatur jarum lampungan itu ada. Saya nggak kebanyakan di karburator. Tapi kalau yang ECU EBI nggak bisa seperti itu. Kan kalau rusak pompa bensin nggak bisa kita ganti pompa bensin konvensional. Harus tetap pompa bensin yang untuk EV. Kenapa? Tekanan pompa bensin untuk EV lebih tinggi daripada tekanan pompa bensin konvensional. Sepertiganya. Kalau pompa bensin EV 3 kg per cm kuadrat, kalau yang konvensional karburator itu hanya 0,9 sampai 1,3 kg per cm kuadrat. Jauh kali. Tekanan minyak itu. Jauh. Jadi kalau tekanannya hanya 1,3, injektor nanti nggak bisa ngabut itu di bensin. Jadi kalau kita balik lagi ke motor diesel, injektor itu harus mengabutkan bahan bakar. Tidak kabut yang masuk ke ruang silinder nggak bisa terbakar. Jadi harus bagaimana supaya kabut? Itulah kerja dari pompa injeksi, injektor. Kalau di motor diesel, kalau di motor bensin, tekanan minyak yang dari pompa harus tinggi. Sama dengan gini, ada pipa air. Bagaimana supaya tinggi tekanan air keluar? Ada sebuah pipa air. Paling harus ada dikasih dorongan gitu lah pak. Apa? Dikasih dorongan, makanya ada namanya Kalau pump tidak gitu. ada dorongan, bagaimana cara kita? Tidak ada dorongan tadi pompa lah, itulah dorongan. Ini contoh water leading itu pompa pipa yang masuk ke rumah-rumah itu. Kita mau nyuci kereta, contoh. Kita mau buat tekanan airnya tinggi tanpa pompa. Mana cara?
Paling Apa? tinggikan sumber air. Tinggikan. Udah Terlalu repot. repot. Ujung daripada pipa itu, Oh, disempitkan. nah itu kan menaikkan tekanan. Itulah cara. Jadi, tapi kan kapasitasnya kalau kita buat sempitkan kali ya nggak jalan kan. Tapi kalau seandainya ada dorongan lagi ya lebih bagus, pijit lagi, makin tinggi. Jadi pada umumnya injektor itu gitu. Di ujung injektor dibuat lubang kecil. Tekanan tinggi dari sini, lubang kecil, kuat lah. Kalau apa tadi udah berbentuk pabuk. Jadinya butir-butirannya kecil ya. Iya, itu dia. Jadi dalam hal ini kita bicara dengan kelistrikan tadi, pompa bensin sekarang udah wajib menggunakan yang namanya kelistrikan, itu kelistrikan mesin. Ini kita bicara dengan kelistrikan bodi. Tadi udah saya terangkan sedikit tentang ada mobil saya pegang, itu saya masukkan ke ruangan yang kayak odong-odong ini. Pompa bensinnya nggak jalan, capek. Aku aja itu udah, aku coba nggak jalan pompa, aku langsung nggak jalan. Itu dalam mesin kan, namanya langsung positif negatif dan negatif baterai ke wire pompa. Ya jalanlah pompa kan. Nah, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Masa kita langsung dari baterai. Ya kalau bisa kita kembalikan ke standar lah. Saya tadinya berpikir seperti itu. Udahlah langsungkan aja nanti. Atau dari kunci kontak saya ambil. Padahal itu sebenarnya kalau EPI itu nggak bisa dari kunci kontak diambil. Harus ke fuel pump itu, ke pompa bensin itu, tidak bisa dari kunci kontak. Dia harus berdasarkan putaran. Supaya kerjanya jangan buka kontak udah Banjir. Nah, bisa ya. Satu lagi pompa bensin kerja terus menerus. Terus menguras arus baterai kan? Iya. Nah, jadi dia saat digunakanlah dia mau bekerja. Jadi baru beberapa hari yang lalu saya mau hidupkan, saya pelajari rupanya massa daripada pompa bensin tidak ada. Kan udah tahu, positif kita cek ada. Massanya, makanya saya bilang, listrikan bodi ini juga nantinya. Kalau dia pompa bensin kalau dia lampunya nggak menyala, ingatlah yang dua ini. Apakah ada positif yang mengalir ke bola lampu itu? Atau apakah ada negatif yang standby atau kita ambil negatif? Nanti saya kasih, kalau malas kita menggunakan hal-hal yang seperti ini, saya malas kalau hanya kelistrikan bodi, saya malas menggunakan ini. Kenapa? Kita hubungkan satu ke bodi, lihat lagi di sini. Udah buat bola lampu atau tes pen DC. Ya, tes pen biasa. Iya. Colokkan aja ke situ. Itu kalau kita buat tes pen DC kan ada wire, baru ujung. Kalau tes pen AC kan badan kita bodinya. Ini DC, wire satu ujung, di ujung ini ada bola lampu. Mau ini kita buat ke positif bisa, mau ini ke negatif, bisa mau ngecek negatifnya bisa. Nah seperti itu. Jadi kalau kelistrikan bodi gampang-gampang susah seperti itu. Tapi kalau kita mengerti prinsip, nggak susah. Itu kalau kelistrikan bodi. Prinsip apa? Kalau bola lampu kita bicara apakah ada positif dan negatif, itu aja. Bola lampu itu menyala apabila ada positif dan negatif. Jadi untuk apa kita mempelajari kelistrikan bodi? Dikatakan begini saja. Karena suatu waktu ada bagian yang dilepas. Seperti yang saya katakan tadi, ganti bodi kendaraan, ada bagian yang dilepas. Ya kalau pakai soket, sepeda motor masih enak, kita buka soketnya. Itu yang masih standar. Tapi adanya nanti, mau tak mau harus dipotong. Masih syukur kalau potongan kita warna sama. Jika memasang tinggal cocokkan warna. Itu masih syukur seperti itu. Makanya perbaikan bodi kendaraan, sebagian komponen kelistrikan dilepas. Itu dasarnya kita tidak bicara dengan kelistrikan bodi. Apa tujuan daripada kelistrikan bodi ini? Di sini dikatakan siswa dapat menjelaskan macam-macam bahan dan dasar kelistrikan bodi. Itu kita lihat dasarnya, bahannya, menjelaskan sekedar operasional dan prosedur kelistrikan pada bodi kendaraan. Dapat menjelaskan cara melakukan pembongkaran pemasangan kelistrikan bodi.
Bongkar bisa, masang bisa, tapi tidak hidup. Kan masalah ini. Iya, mau dicek. Bongkar bisa, masang bisa, tapi tidak hidup. Ini yang repot. Ya, komponen kelistrikan kita lihat di sini. Ada baterai, ada jaringan kabel. 4. Sini lightning system, wiper wasa, meta kombinasi. Slide berapa? Setelah yang tadi Pak, setelah baterai jaringan kabel kawat. Oh itu salah baca kami. Ini Pak, Ada kan? ada. Komponen kelistrikan, ada baterai, ada jaringan kabel. Jadi bicara dengan kelistrikan berarti baterai, itu ingat. Kalau kita bicara dengan kelistrikan, baterai sudah. Kalau kita ragu-ragu meninggalkan suatu pekerjaan yang masih gantung, usahakan baterai dilepas. Sering kejadian, jadi beraksak, menjadi korslet. Kalau kita masih ragu-ragu, jadi sumbernya kita bicara dengan baterai. Ya. Setelah baterai ada jaringan kabel. Jaringan kabel ya Waya. kabel yang terdiri dari banyak kan gitu. Lampu ke klak semuanya. Pokoknya yang berhubungan dengan kabel-kabel. Ya. Terus kawat dan kabel. Apa beda kawat dan kabel? Yuk. Kawat. Oke, nanti kita lihat. Yuk. Komponen penghubung. Komponen penghubung termasuklah Johnson konektor, block konektor ada nanti. Komponen hubungan. Belum saya sempurnakan semua. Terus baut massa. Ini hati-hati. Saya pernah seperti yang saya katakan tadi, bodinya tidak ada. Saya pernah dikerjai sebuah mobil yang sampai baterainya sudah saya ganti dengan baterai yang pancang dingin, yang 100 ampere itu. Tetap tidak ada bisa starter rumah. Cari-cari di Kapleri Tunggal ini, yang apa itu yang kan ada satpam pakai tentara itu, ada kawan dari mobil tentara di sana, nggak bisa starter, nggak ada suara apa. Klakson hidup, itu pula. Tapi ketika starter tidak ada suara apa. Cari ke sana, cari ke sini. Makanya malas pakai ini tadi, pakai S-Pen aja. Udah. Lalu dapatlah baut massa. Baut massa ini adalah kabel yang menghubungkan dari negatif baterai ke bodi. Jadi ada seperti yang saya katakan tadi, yang saya dapat di sini pompa bensin. Itu bodi mobil. Nah, kadang bodi mesin kurang kita abaikan. Berat terus starter. Ini dari mesin lagi. Sama, demikian juga nanti di kelistrikan bodi ini. Lampunya redup betul. Ataunya apa? Baut massanya longgar. Pengawal kali. Bisa juga seperti ini. Baut massa berkarat. Bisa. Ada lagi yang gini. Itu di lampu belakang ini bisa nggak kita bayar? Bisa nggak kita lihat? Ini di depan pula ya. Ada 3 warna di situ. Iya. Apa dari warna apa? Kuning, merah sama putih. Nah, merah ini lampu apa? Rem. Ya, kalau belakang lampu rem lebih terang, lampu senja lebih redup. Iya. Nah, lampu kotak. Kalau di mobil itu putar sekali, lampu tarik. Kalau di model tarik, lampu senja, lampu kotak itu. Terus di belakang dia warna merah, tapi redup. Lebih terang dia ketika kita ke dalam rem. Satu bola itu 2 filament. Makanya kalau seperti ini nanti di dalam seperti ini. Iya, saya pernah nengok bolanya, double Di sini ada gitu. 2 kabel. Kau pernah nengok Jan? Itu namanya 2 filament.
Itu kenapa Kalau sebut lampu besar rata-rata 2 filament. Karena itu lampu jauh dan lampu dekat. Ini 2 filament. ini dia 2. Jadi di baliknya positifnya ini 2. Ini body kan. Nah, itu. Jadi salah satunya ada redup, ada lebih terang. Tidak ada pula arusnya. Jadi yang di depan kita tuh. Ya? Itu 2 filament. Jadi ya itu merah kalau belakang. Ya. Terus yang putih lampu, berarti kan yang merah tadi lampu rem dan lampu mundur. Yang putih lampu apa? Lampu kota senja. Yang yang itu merah sih. Yang putih. Senja ada yang merah sih, ada yang putih sih. Yang merah. Standar itu harus, makanya dalam hal ini ada istilah aturannya itu. Ada yang mengatur. Kalau aturan dari polisi itu merah itu adalah lampu rem dengan lampu kota. Dia tahu ini belakang mobil. Kalau dia kuning itu wajib lampu tangan atau lampu hati-hati. Ya. Kalau putih itu lampu mundur. Itu kacanya itu. Jadi taruh dulu. Ini kita lihat di sini. Jadi ini lampu sen, lampu tangan sama itu. Ini lampu kota dengan lampu mundur, lampu rem. Ini lampu mundur. Baru di BK mungkin ada. Ya kalau ada yang pasang ada dia. Di BK itu namanya lampu plat nomor. Itu standarnya harus hidup semua. Mungkin di lapangan bisa saja nggak hidup, tapi itu standarnya dari pabrik itu wajib hidup. Kapan digunakan? Biasa lampu plat nomor ini sama dengan lampu kota. Makanya rakitannya pun nanti ketika kita putar di sini sekali, tapi yang mana ini? Ini pun ada di depan yang lebih rapi saya buat. Itu bisa dicoba semua. Kalau saya putar sekali, yang hidup itu adalah di instrumen itu pun nanti ada. Jadi mudah-mudahan bisa saya kirim bahan-bahan di teori itu. Itu gampang aja nih. Sini yang perlu. Jadi kalau kita putar, yang menyala depan warna merah. Belakang itu warna merah yang redup. Di depan seperti ini kuning. Yang lebih redup juga itu lampu kota. Ketika kita pijak pedal rem, ini yang merah tadi redup makin terang. Nanti orang di belakang tahu bahwa Dia ngerem. Kan gitu prinsipnya. Jadi sering juga lampu kota ini disebut dengan lampu jarak. Artinya jarak sebelah kiri dan kanan itu fungsi lampu kota itu. Nanti saya cari teori, saya kirimkan. Sudah? Demikian juga lampu depan. Tadi saya bilang kuning. Redup, ketika kita hidupkan lampu tangan, dia lebih terang lagi. Nampak bahwa yang berselisih dengan kita itu mau belok. Itu aturan mainnya. Tapi kadang kita di lapangan ini jalan lurus, lampu tangan tetap ke kanan pula itu. Itu sering, woi lampu tangannya, sering bilang gitu. Kalau mendahului, jadi orang tahu, nggak bingung. Hanya kalau kita membawa kendaraan ini kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan. Jangan sesuka-suka hati kita saja berjalan. Jadi risiko tinggi. Kita pikir mau ke kiri, rupanya mau ke kanan. Ini sering kejadian pada ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor. Lampu tangan kiri, tapi beloknya ke kanan. Jadi kita pikirkan dia mau belok kiri. Kalau kita di belakangnya, pasti kita lurus kan. Tak tahu dia belok kanan, apa nggak tabrakan. Itu fungsi lampu-lampu seperti ini tadi, jangan di. Tapi ada yang udah dimodifikasi, buatnya lampu Kuning, oranye. Iya, itu nggak standar.
ada regulasi ini, regulasi warna lampu ini. Gitu. Jadi kalau dia tidak menyala, ada dasarnya. Perhatikan baut massa tadi. Ini semua saya buat ke massa. Baut-baut yang diikat kabel ya, Pak? Iya, diikat kabel ke bodi. Itu namanya baut massa. Jadi kalau nggak nyala ya. Iya. Tapi kalau kan sering kejadian itu Pak, lampu remnya itu nyala terus ya Pak. Itu permasalahan. Nggak pijak rem pun nyala. Iya, nyala. Berarti kan kontak. Berarti harus tengok di Pada switchnya. umumnya di sini bisa. Apa ini? Switch rem. Switch rem itu udah kontak di dalam. Ini atur. Nah, atau kita pijak pun pedal rem tak nyala pula kan? Nah, Tadi udah putus switch rem. Gitu. Atau semua bola lampu ini nggak nyala. Bagaimana kita menelusuri? Perhatikan. Kita mau cek lampu tangan, contohnya. Berarti ini ke kanan, di kanan kan? Wire dari sini, ambil nanti tes pen tadi, lepaskan. Apakah ada arus? Ya, apakah ada arus? Pakai tes pen tadi. Kalau menyala lampu tes pen kita berarti ada arus. Tapi pasang kemarin kok nggak nyala? Cek bola lampu. Memang kalau di lapangan itu kalau nggak nyala, pertama yang kita lakukan adalah ngecek bola lampu. Kan bisa kita lihat putus atau enggak ini kan. Nampak itu kabelnya. Iya. Kalau udah hitam udah putus tuh ya. Ya kalau hitam udah pasti. Ini kan ada kabel ini di dalam. Itu. Udah terputus ini hubungan dari sini. Tuh. Jadi kalau udah kita cek bagus, kita cek wire dengan tes pen tadi atau multitester. Multitester kan harus hubungkan positifnya kemari, baru kabel negatif multitester ke body, baru bergerak dia. Kan lah repot. Pakai bola lampu aja cek aja udah lebih cepat. Itu orang-orang yang tanpa pendidikan berapa volt, kita kan nggak perlu voltnya, yang penting ada aliran arus. Itu aja yang perlu. Nah, ternyata ada aliran arus, tapi nggak hidup. Kenapa? Baru kita pindahkan, pasanglah kabel tes pen tadi ke positif, cek apakah ada bodinya. Itu fungsi body itu, baut massa. Jadi jangan kita sepelekan dengan baut massa. Yang sakitnya kalau baut massa ini kurang, ini kita hidupkan lampu rem, ini yang nyala. Kita pijak pedal rem, ini yang nyala. Aku sering kejadian ini. Makanya kalau udah seperti itu yang aneh-aneh dia, periksalah dulu baut bodinya, baut massanya. Saya hidupkan lampu tangan yang menyala lampu rem. Ada yang salah ada. Enggak terang pula itu redup. Orang masanya Jauh. sejauh ya. Satu lagi gini, ini kan massa disatukan. Karena kurang bagus koneksinya, kontaknya. Ketika kita mau hidupkan ini, diambillah semua massa dari yang lain. Makanya redup. Yang lain jadi mati contohnya. Itu tentang baut massa ini. Oke, kita kembali ke apa kita. Minggu depan bisa kita lanjutkan pemasangan di sana. Ya, kita lanjut. Baut massa, konektor. Apa itu konektor? Bawah. Pernahkah kalian dengar yang namanya konektor? Penghubung ya, Pak. Kalau secara bahasa sih mungkin penghubung saya bilang. Kalau pasangan ini ada kan? Iya. Ya, Itu yang dua-dua ini disebut dengan konektor. Oh, apa? soketnya. Soket kayak soket Soket itu. bahasa. Makanya ada konektor male katanya, Pimale, Pimen. Nanti saya kasih kirim bahan itu. Konektor male. Ada Pimale. Ini. Perempuan laki-laki ya. Apa artinya itu? Satu yang dicucuk, satu. Iya. Jantan dan betina, laut dan mur. Itu. Jadi apalagi sistem injeksi ini, saya udah banyak bongkar. Sama-sama 4 nanti ini. Belum tentu sama. Jadi injeksi paling banyak. Tapi kalau yang standar-standar aja ya cok jantan betina, yang penting 4
satu jantan satu betina ya masuk kan, itu namanya konektor. Dan pula jantan dengan jantan ya nggak masuk, itu konektor. Baru pengaman sirkuit, ada pengaman sirkuit. Udah lewat. Pengaman sirkuit ini hampir sama dengan relay, tapi dia begini, ketika arus yang melewati pengaman sirkuit ini, dia ada seperti ini dia. Ini ada di dalam berbentuk lilitan yang ini yang melempar ini. Jadi kalau arus yang melewati dari sini mau mengalir ke sana, over apa namanya, kelebihan Putus. arus, ini akan makin melengkung begini. Jadi terputus hubungan ke sana. Untuk apa pengaman sirkuit? Namanya pun pengaman. Supaya jangan arus itu banyak berlebih ke outputnya, bisa merusak nantinya. Jadi pengaman sirkuit ini penggunaannya ada pada Sekeng. sirkuit kelistrikan untuk wiper, bukan untuk apa, naikkan turunkan kaca. Kok sekeng pak? Bukan. Hah? Sekeng. Apa? Sekeng gitu. Screen bisa, screen itu pun pengaman sirkuit juga. Oh, pengaman sirkuit screen itu kalau yang saya jelaskan ini udah circuit breaker. Nah, udah lebih tinggi lagi dari fungsinya itu, kapasitas fungsinya itu di atas daripada Sekeng biasa. screen. Iya, itu circuit breaker namanya yang saya jelaskan. Pengaman sirkuit betul screen kan? Jauh. Utamanya adalah spring. Ya, apabila arus atau ada korslet di ujung, Putusan. pengaman sirkuit memutus sendiri kan? Kalau Jadi sekali kalau udah sering-sering putus spring, jadi perlu Ada yang usah. ada yang luka kabel. Kan itu prinsip. Ya. Yang selanjutnya adalah switch dan relay. Switch fungsinya untuk apa? Mengatur keluar masuknya arus. Untuk switch on dia kan. Enggak, switch untuk mengatur keluar masuknya arus. Kan gitu. Tombol. Kalau kita matikan Bisa tombol, bisa kayak pas KOM kan Iya, ada aja iya. switchnya gitu. ini ada katanya itu switch on, switch off. itu Kalau mati dia bisa dia bentuk tekan, bisa bentuk tarik, bisa bentuk putar, bisa hanya apa kanan begini, Ada sensor sekarang udah. sensor. Nah ini yang sensor ini udah kerjanya udah lebih rumit lagi. Nah kita bicara dulu dengan switch yang manual saja. Jadi fungsinya kan adalah untuk menghubung dan memutus Arus listrik. arus listrik. Itu ada switch. Ya seperti apa begini, betul lampu itu kan? Saklar. Kan switch namanya. Tuh. Terus komponen kelistrikan lanjut di situ ada lighting. Lighting. Apa itu lighting system? Apa pak? Lighting. Iya, Lighting. lighting system. Aja. Oh lighting, lampu. Lampu penerangan pak. Lampu. lagi penerangan lah. Penerangan. Sistem penerangan itu. Ada yang kelewatan kayak di antara atas sini sama sini ada yang kelewatan. Buat yang Nanti aja. kita nggak tahu betul. Apa sih tahu kan sebutannya? Lupa nanti. Iya, kan aku rekam. Lupa nanti. Lupa. Penerangan. Ini sistem penerangan. Ini aku rekam nanti. Aku rekam. Oke, kalian nengok videonya. Nanti lupa dia. Enggak lah, kalau kau mau ujian tengok kan video dapat deh kau nanti ujian jawabnya semua kakak. Ya. Ya. Terus ada wiper dan washer. Ini kena wiper dan washer ini. Wiper yang gini-gini. Airnya, washer Washernya Pompa Yang airnya. mempernya pompa air, pemberi cairannya itu kan itu washer. Pembersih. Meter kombinasi.
Meteran itu apa? Yang itu LPM. speedometer. Makanya saya buat itu simulasinya itu ada digantung-gantung di situ. Jadi dari sini orang tahu dulu. Ya memang repot juga kalau nggak ada meter kombinasi. Salah satunya lampu tangan. Lampu tangan. Kenapa orang lalai sering matikan lampu tangan? Ya salah satunya adalah meter kombinasinya nggak kerja. Saya juga masa si pengemudi kedip-kedip di meter kombinasi itu nggak lihat, padahal dia jalan dulu. Ini di meter kombinasi untuk lampu dodok, meter kombinasi untuk angker minyak, panas, oli, kan itu sih semua. Jadi perlu kita pelajari meter kombinasi itu. Kalau kita ngerti aliran positif dan negatif masuk ke situ ya, harusnya lampu yang di meter kombinasi itu dapat menyala. Terhubung semua. Baru sistem AC ini ini pelajarannya udah lain. Iya, Pak TK sama Ya, Pak Oben. Pak Oben. Tuh, ada komisioner. Oke, kita lanjut. Yang masuk pertama adalah baterai. Tadi sudah saya jelaskan. Kita bicara dengan baterai. Apa gambar ini? Menunjukkan gambar baterai. Hah? Menunjukkan gambar-gambar baterai. Kayak mana bentuk baterai. Gambar-gambar baterai, simulasinya. Oke, kita lanjut aja. Baterai atau aki. Sering dibilang di lapangan itu aki. Gitu. Iya, aki. Hal yang perlu diperhatikan terhadap baterai. 1. Perawatan. Di sini gambar-gambar kita lihat cara melepas kabel dari baterai. Apabila kita melakukan perbaikan mesin, perbaikan listrikan, kita masih ragu-ragu. Kalau saya bicara dengan mesin, apalagi di nomor starter, usahakanlah lepaskan dulu baterai. Iya. Nanti korslet. Nah, yang sakitnya pernah gini. Inilah keluar waktu masih pertama keluar IP ini. Oh, jangan lepas baterai gitu. Siapa yang bilang? Gak ada dulu pernah saya dengar itu. Oh. Kenapa? Nanti error komputernya gitu. Aduh, nggak sembarangan ganti baterai gitu. Tapi sekarang ada itu. Enggak lagi ya. Wajib lah. Apa yang terjadi kalau kita lepas baterai? Komponen kan kehilangan arus listrik semua. Hah? Kok Ada satu di meter kombinasi itu harus kita setting. Apa itu? jam. Ya. Ada jam di speedometer itu kan. Oh ya, ada yang di kayak tengahnya kadang ada Ada jam. yang menggunakan baterai aki mobil ini. Ada yang udah baterainya tersimpan sendiri di jam itu. Nah, itu kalau apa itu saya lihat harus disetting lagi. Jika lepas baterai, yang sedangnya udah patah pula tombol-tombol untuk settingnya, atau nggak bisa lagi berarti. Walah. Pak saya tunggu sampai jam 1. Jam 1 baru pasangkan. Baru nanti. Oh, jam 1:00. Gak Saya itu pernah coba gitu. Nggak pas jamnya gitu. Jadi nggak ada tombol. Udah gini aja. Nanti jam 1 bilang ya. Nah, jam 1 kurang 1 menit. Lepaskan baterai. Kan udah mati. Oh, pasang. Pas jam 1. itu bukan jam 8. Tadinya ditahan aktivitas enggak jalan aja dia. Jadi mana tahu udah rusak tombol jamnya di speedometer. Enggak, kita mau setting jamnya, udah lepaskan aja sebelum jam 1. Akan balik jam 1 pas. Akan lari lagi. Ya kena. Jadi cara melepas kabel dari baterai itu ya perhatikan. Belum kita lepas, belum nggak hidup lagi lampu besar. Ini biasa yang udah dimodifikasi apa? Listrikan lampu. Iya. Kalau standarnya klem-klemannya masih bagus semua. Makanya di positif itu perhatikan berapa kabel yang ada di situ sebelum pasangnya. Kalau bisa satukan, isolasikan kan. Jadi ketika kita pasang nggak ada yang ketinggalan. Gitu. Baru cara pemasangan kabel dari baterai. Kabelnya jangan sempat sekali-sekali terbalik. Iya. Apalagi ECM ini terbalik error terus ECU-nya. Saya udah pernah pasang dulu isi praktek di depan sana terbalik saja. Iya berasa. Ya ECU. ECU pula yang paling bukan baterai. Jadi perhatikan sebelah mana positif,
sebelah mana negatif. Tapi mobil-mobil sekarang udah enak. Masa nggak bisa kita perhatikan? Merah satu Kalau hitam. negatif itu pasti ke bodi dibuat. Iya. Kita negatif. Kan? Cara membersihkan terminal baterai. Kenapa perlu terminal baterai dibersihkan? Karena pada saat masih di jalan, mobil jalan, itu ada tutup air baterai itu ada ventilasinya juga kalau kalian perhatikan. Ini. tutup air baterai. Ada ventilasi lubang kecil. Ini untuk goncangan-goncangan. Ada kecil di lubang seperti jalan. Ada ya? Nah. Jadi karena goncangan-goncangan ada percikan atau uap apa itu mengakibatkan terminal baterai bisa berjamur. Harus waktu-waktu perlu dibersihkan. Kok kurang air? Biasanya terjadi apabila baterai kelebihan air. Jadi isi air baterai itu sampai batas mana? Max. Sini, saya di sini Pak. Di Upper itu pertengahan masih bisa Pak. up. Ya garis atas itu Iya, masih bisa. Itu kan maksimal. maksimalnya. Kalau kadang gini, susah mencarinya dari samping, nggak transparan. Saya bilang itu ada plastik itu ada tutup itu, ujung plastik itu ada tergenang udah. Dia buka tutupnya, ada pasangan tutupnya itu di dalam ke air dia. Iya. Nah, sampai batas itu aja sudah. Nah, susah nengok transparan ya. Sudah pasti batas aktif. Apa yang terjadi kalau dia di bawah low? Sel baterai tidak tergenang air. Ketika nanti ada charging pada saat mesin hidup, ada pengisian, selnya itu bisa panas, Coba. cepat balik. Nah, jadi kalau udah balik dia, timah-timah hitam itu bisa teropos, jadi tidak menyimpan arus listrik lagi. Tuh. Jadi kalau nengok baterai yang udah soak, itu ada lihat. Kalau udah pecah-pecah, timah hitam ini udah soak. Ya. Jadi makanya orang yang rajin merawat baterai pasti lebih lama tahan. Apa yang dirawat? Terutama air tadi, jangan sempat di bawah lower, dan pula lebih di atas upper. Itu baterai. Cara membersihkan terminal baterai. Oke, kita lanjut. Komponen baterai. Komponen-komponennya. Oke, sampai ini jaringan kabel wiring harness. Sekelompok kabel yang kawat dan kawat yang masing-masing terisolasi menghubungkan komponen ke komponen sirkuit dan yang membutuhkan aliran arus. Ini disiapkan. Enggak Ya. apa-apa. Sampai di sini ada pertanyaannya. Sampai baterai tadi. Apa Jun? Jadi perlu sebagai orang yang mengerti tentang otomotif, bagaimana merawat baterai harus bisa. Jangan sekali-sekali kita lama. Makanya orang sekarang gara-gara malas merawat baterai, ada baterai kering katanya. Padahal itu bukan kering. Itu adalah baterai free maintenance. Free maintenance. Dibilang baterai keringnya, baterai kering ini. Maintain. Ini baterai kering. Sekali pakai aja ya. Sekarang udah ada chargernya juga. Iya, tapi kadang nggak tahan di charger Pak. Tahan. Makanya ada khusus baterai namanya yang bisa recharge gitu. Kayak dipakai handphone gitu untuk telepon rumah atau apa. Iya. Kayak gitu Pak dipakai bentar aja udah Udah habis. Habis. Jadi yang dinamakan dengan baterai kering. Jadi yang di sepeda motor atau di mobil dia itu bukan baterai kering sebenarnya. Makanya kalau orang otomotif itu baterai yang sepeda motor yang peta itu diambil, dibukanya, isi air lagi. Ya kalau belum baling sel yang dia lagi. Artinya itu tetap baterai seperti ini. Hanya disebut dengan baterai free maintenance, ya lah Pak sekali pakai. bebas perawatan. Sampai batas ya soak. Kan? Tapi itu masih bisa dicas itu kan. Ada, itu makanya saya bilang tadi. Tapi kadang yang apa nggak mau dia Pak. Udah apa sel di dalam, dia tetap seperti ini di dalam itu. Orang dia masih menggunakan air itu kok. Kemarin pernah juga saya kan kata Pak Robin kemarin masih bisa katanya kan. Terus aku coba juga ke tukang cas itu. Udah diisi air.
nggak mau dia pak, nggak bisa ini katanya. Yang Bisa. turun gas itu Nah, nggak mau dia, nggak terimanya gitu. nggak terima. Soalnya kalau gini mau dia pak. Makanya yang seperti itu orang cas baterai mana pula dia tahu apa yang kita pelajari. Begitu sih Pak. Saya ada buka, saya ada belah itu di depan. Kan nggak bisa lagi. Dari isi air pun nggak bisa. Orang sel apanya itu nggak propos. Sel di Dalam-dalam. baterai. Kemarin pernah juga kami belajar sama Pak Roman kan kata bapak itu masih bisa kan. Terus ku coba juga lah ke tukang casnya. Cuman nggak buka. Buka masih bagus pak, Bagus. masih. Cuman tukang casnya nggak mau. Kongresnya nggak mau gitu karena nggak pernah megang megangin, nggak pernah dijaskan di Nah, rasa. itunya. karena dia takut, dia kan tahu dia nggak mau. Padahal dasarnya gini, gampang aja buat charger seperti itu. Ada charger laptop yang rusak, itu charger laptop itu paling 14 volt itu maksimal. Itu aja buat positif negatif keluar. Tapi di depan ada kurakit dari itu, pakai charger laptop. Cuman kecil dia dibandingkan dengan charger baterai yang terpakai untuk ngecas baterai ini. Tapi dia langsungan gini ya, colokan gitu. Ya. Iya. Kalau ke listrik maksudmu kan? Iya. Kan ini kan ada mata di laptopnya ini. Iya. Ini keluarnya ini, oh udah apa pula? Di sini nampak berapa keluarnya ini? Dari tulisan putih. Iya, di kok sini nggak udah salah. DC, sama, paling 14, sekian. Atau Terus- ada yang 17. Terus di ujungnya ini di apakan lagi pak? Dibagi ini kan 2 di dalam. Iya, 2. Dipisahkan. Saya lagi pakai abang ini. Iya, tapi itu kalau kabelnya tertukar nggak masalah kan pak? Kan ada 2 kan? Nah, Kalau dia tertukar gini, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena ini udah DC. AC yang bisa terbuka. DC nggak bisa. Kalau- Makanya aku bilang nanti minggu depan ambil saya. Generator AC sama DC, tengok lagi Jadi nanti dulu. nampak pola lampu tadi kita hubungkan. Yang di dalam ini kah positif atau yang di luar? Nanti nampak. biar bisa kita cas Soalnya sendiri kalau gitu. itu masih ada arus itu jangan kehubungkan positif makanya kontak. begini. Sebenarnya kita peluang di otomotif ini kalau kita mau besar nih peluang. Terutama di daerah pinggiran. Saya di daerah pinggiran itu cas baterai pun nggak ada. Iya, menurut Kita bisa, ya mungkin ini tadi terlalu kecil, tinggal kita beli trafo. Trapo. Nanti kita ambil di depan. Saya ada rakit itu trafo. Bisa kita terima cas baterai kan? Itu jadi seperti yang saya katakan tadi, di elektrikal ini gampang-gampang susah. Tapi kalau kita mau kita berkecimpung terus di situ, memang seolah-olah kita macam orang gila belajarnya. Saya udah berapa rakit ini mesinnya ini, harus sendiri di situ. Kalian pun ada kawan di situ, ya suruh ngambil-ngambil isolasi, ngambil-ngambil tang potong gitu aja. Karena kalau campur tangan takut ketukar kabel. Iya, bertukar, ribet. Jadi bagus sendiri, biarpun diam-diam di situ nggak masalah. Itu di elektrikal ini sama, listrikan body pun bukan murah itu biaya untuk satu SEO. mobil, pasang lampu satu mobil, lumayan harganya. Itu kalau kita tahu. Dan banyak orang tidak mau berhubungan dengan kalau udah lampu katanya udahlah tukang wayar kan. Apalah lampu susah. Masa bawa ke tukang wayar? Sebenarnya susahnya di saklar. Oke, saklar itu mungkin di situ ada memang mimis kecil, ada per, di situ sering masalah. Itu yang terletak-letak papan-papan yang bola lampu itu, yang di atas meja sana, itu saklarnya udah loss. Itu. Jadi nggak susah sebenarnya. Tapi itu tadi jarang peminat. Kenapa? Karena ribet kita. Udah berhubungan dengan kabel dan jaringan kabel tadi. Ada nanti 50 wire di dalam kecil-kecil. Yang mana ini kan gitu. Belum lagi modifikasi dalam Itu. Jadi itulah tentang kelistrikan body. Di dasar-dasarnya saya sudah kasih sedikit. Nanti saya coba lagi cari file yang lain. Saya kirim ke apa nanti minggu depan langsung aja kita
bukan rakit gitu. Hmm. Rangkaiannya nanti saya kasih. Bagaimana merangkainya? Ya seperti ini tadi lah, lampu kota. Berapa biji lampu kota di mobil itu? Di depan, kiri kanan, 4 benar. belakang kiri kanan, lampu BK. Mungkin kalau di lampu ruangan beda. Beda ya, lampu ruangan. Speedometer. Jadi itu disatukan semua. Lampu kota ini hidup kapan? Apakah kalau kita putar sekali tombolnya atau 2 kali? Biasanya sekali kan? Nanti kita cari. Kalau sepeda motor sekarang, lampu besar hidup mesin nggak hidup lampu besar? Ada lagi tombolnya kan? Yang ada tombol jam dekat aja. Tidak sekarang. Apa kayaknya motor udah pakai apa ya Pak, dinamo ya untuk lampunya. Ya untuk pengisian kan ada. Makanya dia setiap kayak mesin hidup langsung Iya. ada kayak sesuai dengan apa jalannya mesin. Jadi Iya. dia ada tempo mesinnya tuh ada di lampu jadinya. Kalau sepeda motor ini kan gini. Dia kan ngambil arus dari spool untuk penerangan. Jadi kalau Tanpa baterai pun masih bisa nyala kan Pak? hah? Tanpa baterai pun masih bisa nyala. Bisa. Honda aku spesi nggak bisa. Iya. Kalau sepeda motor yang dari penerangannya tanpa kita lepas saja baterai bisa nyala. Orang dari spool pengisian. Mobil ini bisa nggak? Bisa. Cuman ya ketika kita putaran tinggi nanti, Hilang. nah, jadi nggak stabil dia. Gitu. Itu dilistrikan penerangan. Makanya ada penelitian abang kelas kalian itu pengaruh lilitan. Ini Pak Pasari pun seringnya apa? Sering buat tugas bimbingannya. Karena bapak itu udah coba rakit sendiri, gulung sendiri itu spool sepeda motor itu. Tambahnya gulungannya makin terang atau makin apa? Sebenarnya ini bicara dengan dasar daripada listrikan. Makanya besar kecilnya di sistem pengisian nanti kalian baca. Yang saya kirimkan yang lalu. Itu kalau kabelnya makin apinya makin besar ya kan Pak? Iya. Nah hambatan kabel kan kecil. Kalau besar kabelnya. Sama kayak koil. Kalau kecil kabelnya, hambatan kabel makin tinggi, lampu makin redup. Ingat hukum Ohm. Hambatan. Hukum Ohm itu bagaimana? Hambatan. R sama dengan P per I. R ini apa? Ini adalah hambatan. Ohm. Ini tegangan. Tegangan Ampel. arus. Ampere. Aku lupa. Jadi hambatan berbanding lurus dengan tegangan berbanding terbalik dengan kuat arus. Itu hukum Ohm. Jadi kalau kita mau buat hambatannya besar, arusnya kecil, bagaimana di situ? Ya udah balik lagi. P sama dengan I kali R. Ya, kita mau buat tegangannya besar, buatlah hambatannya besar, buat arusnya besar. Tuh. Jadi ini kalau bicara dengan penelitian nanti harus, kalau bicara dengan ini ya, yang listrikan, tapi bukan harus listrikan. Tugas saya itu ya mesin juga bisa menggunakan bahan bakar air pun bisa kalau bisa. Itu penelitian. Ada yang menggunakan biotanol. Biotanol itu dari tebu. Iya, dari tumbuhan. Cuman harga biotanol masih lebih tinggi dari harga bensin. Masalahnya itu. Nah, kalau nanti bensin ini tak terbeli lagi, pasti dipikirkan orang bahan bakar alternatif. Itu. Kalau tak terbeli lagi, Itu kalau masih buat terbeli, pembuatannya malas orang Tak kuat tahu. memiliki bahan bakar alternatif. Nambah alternatif. Nah, nanti di bahan bakar kita bicara. Bahkan nanti. Karena ada mata kuliah bahan bakar dan pengendali polusi. Aku sih Oke, wajar ada mahal. pertanyaan kalian? itu tadi Pak, alat apa kita ada Pak? Kan ada untuk kalau mobil jet itu kan ada alat komputernya tadi Pak. Itu ada. Oh apa?
ECU reader. isi reader, scan. Scan to is atau ECU reader, ada yang bilang ECU reader kadang. Ada. Scan. Electronic Control Unit, maka ECU namanya. Jauh itu bahasa Inggrisnya, kalau tadi kan ECN. Tapi kalau pakai itu kan kalau ada isi rusak kan langsung di Gini, yang rusak itu kalau pompa bensin enggaknya bisa dideteksi. kemarin memang itu permasalahan di situ Pak. Tergantung Pompa bensin. Ada juga kemarin, soalnya pernah pegang juga Pak. sama lah kayak mobil Chevrolet apa Captiva Mesin nggak hidup kenapa? bisa. Apakah ada kondisi? Apakah ada bahan bakar? Apakah ada pengapian? Kan itu kan? Sekarang gini, nggak hidup. Tak taunya tidak ada pengapian. Kenapa tidak ada pengapian? Pakai api itu bisa kita tahu bahwa tidak ada signal dari putaran, kan gitu. Signal dari camshaft, signal dari itu yang dibaca. Coil bisa diapain juga. Nah, itu ada. Jadi kita mencarinya di mana? Kalau udah dikatakan di situ tidak ada signal putaran dari camshaft, ya kita kembali lagi ke konvensional. Cara kita Iya. kita menelusurinya itu kan harus konvensional. Mana bisa dia di sini yang rusak? Ada. Kan tetap yang kita ngerjakan. Iya memang Dia hanya mengarahkan. mengarahkan aja. Yang dia deteksi. Ini kita nggak banyak lagi yang kita Kita telusuri kan. telusuri. Jadi yang dia kan banyak sensor. Sensor apa yang kita pegang? Ada yang sensor di situ. Ketika dia tidak bekerja, masih tetap hidup. Ada. Ini sensor throttle contohnya. Bottle body jalan Pak. Throttle body. Ya, kalau kita lepaskan ke dia hidup ini. Hidup. Cuma emisi gas buang atau yang lain-lain ada perubahan. Itu ada.